Allah Pak, manasiknya itu ternyata itu tadi riweuh Pak. Doa toa putaran kahiji ini, putaran kedua ini, ya doa sa'i itu ini, itu yang terjadi. Makanya dengan misi yang dua tadi, insya Allah mudah-mudahan dengan karomah pengarsa Abah, para pembimbing haji itu sadar bahwa ibadah haji itu ruhnya adalah zikir, sholat ruhnya adalah zikir. Dalilnya jelas, faidah qadaitum min arafatin faidah afattum min arafatin faidah qadaitum manasikakum fadkurullah. Baru tanpa si para pembimbing teh ya juga Allah dari dulu gimana itu aki-aki. Jamaah rahimakumullah, ini apa ya, saya belum melangkah, Abah sudah mengasih jubah, dan ternyata dari jubah itu langkah-langkahnya itu seperti dituntun oleh makna dari jubah itu. Ini apa ya? Yang kedua, tanggal 19 November kalau tidak salah, Pak Anies ke sini. Ya, di situ Abah mengatakan bahwa ini calon presiden kita dan beliau suaranya nomor 1. Yang jadi masalah, batur ge can mempromosikan. Yang bersangkutan saya dengar dari telinganya sendiri masih bimbang, diundi encan. Ayo, naon sih anu gitu? Ayo. Bapak mawarana can ngomong datang ke Abah langsung dah kenyawan duka beda baunan udah kumaha. Ayo sia naon tah. Pengarsa Abah dengan kesempurnaan karomah beliau, semoga kita semua ruhani kita, terutama tadi ya qalbu kita itu senantiasa terbuka untuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemangku manaki Bu Umiku terkasih, semoga senantiasa diberkahkan oleh Allah. Amin. Para wakil talqin semua yang hadir di sini, para besta bestiku terkasih, sudah lama kita tidak ketemu karena ternyata dengan karomah pengarsa Abah kenapa saya menghilang beberapa saat. Pada waktu itu saya ingat ini mengungkapkan tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Pada waktu itu saya dapat berita bahwa saya akan dapat tugas untuk mengurus jamaah haji, tapi jamaah hajinya lansia Pak. Lansia, jadi lain lan muda, lansia. Saya tidak kebayang gitu, karena 2024 2025 80% jamaah haji kita akan lansia semua. Akhirnya saya sowan subah ke pengarsa Abah, saya mohon barokahnya, karomahnya, karena saya mungkin akan ditugaskan untuk meneliti tentang model bimbingan jamaah haji ramah lansia untuk tahun yang akan datang itu harus bagaimana. Karena aki-aki jeung nini karunya di KBIHU punten di bahanan buku keneh nu kanal teh boroning kabaca kadeuleu ge henteu. Jadi karunya padahal kata Abah ada haji jadi haji itu pengarsa Abah Jagat berkali-kali mengungkapkan itu. Saya baru yakin kata-kata itu dimensinya luar biasa setelah saya di lapangan. Pengarsa Abah sekarang dan masuk ke kamar, begitu keluar bawa jubah beliau yang biru itu langsung disematkan. Kata-katanya simple, den kanggo ngurus lansia mah ieu tah haji lansia mah dianggokeun. Barokah pengarsa Abah, alhamdulillah jubah itu saya pakai, efeknya luar biasa. Saya keliling di 5 pulau besar, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Manado, mungkin ke Indonesia Timur, Jawa, Maputo. Alhamdulillah Pak, papangih teh jeung lansia ya karomah Pak, karomah ini deh aki-aki irahalan mudana. Tapi dari situ Masya Allah saya dipertemukan dengan salah seorang dirjen yang memang beliau itu mengurus masalah jamaah haji lansia. Saya tanya sama beliau karena pertanyaan saya itu diinspirasi oleh tinta emas yang ditulis di sana bahwa pengarsa Abah Sepuh pernah berkata sakil ngalegeudeut na teh jadi mangan ukur 20% gitu. Saya teringat ini tiap tahun jamaah haji Indonesia terus berangkat, bahkan mohon maaf Pak, untuk Sumatera di luar Jawa waiting listnya itu 20 sampai 23 tahun.
Jadi lamun bapak yang boga aki yuswa paling ora 65 tahun didaftarkan haji, 20 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Pas berangkat paeh dia menjadi masalah. Itu yang bikin saya gelisah. Ini bagaimana? Itu satu. Yang kedua, Pak Dirjen yang saya bilang, kenapa jamaah haji itu ribuan dari Indonesia, kuota minta terus ditambah, tapi tidak ada yang memberikan berkah satupun. Indonesia community bengar tapi karena elok juga kita pan itu haji nu mabrur, Pak. Saya tanya gimana cara manasiknya, luar biasa. Kata beliau, saya sekarang sudah pensiun, saya mau jujur Kiai, saya mau jujur Prof. Ternyata mereka yang berangkat haji itu rukun Islamnya kopong, kata beliau. Kopong, kata beliau. Dah haji mah itu panuntung. Dasarnya apa? Syahadat. Nah itu kata dia, syahadat can anggeus geus diamatkeun haji. Salatna belang bentong, belangna 5 bentongna 3. Puasa hanya sekedar lapar. Kenapa? Karena laparnya tidak berdampak. Kalah sama kupu-kupu. Pantesan pangersa abah sepuh dulu itu membuat lambang kupu-kupu, Pak. Karena kupu-kupu itu asalnya hewan yang menjijikkan, ulat. Tapi karena dia puasa, lapar, berubah jadi kepompong. Dari kepompong, puasa lagi, berubah jadi hewan yang indahnya luar biasa. Kupu-kupu, bapak puasa, lapar jadi naon. Sholat can anggeus, puasa can anggeus, duit jaket jadi jaket. Gak jeleng we haji, wajar haji, nah itu enggak berdampak sama sekali. Ini yang jadi pikiran saya. Maka saya segera teringat kata pengersa Abah, sebelum mereka memiliki talqin dzikir, sayang sekali kalau mereka harus berangkat untuk haji. Luar biasa. Kenapa? Sia-sia betul, Pak. Dari situ saya dapat berkah. Tiba-tiba saya juga harus mengajar sertifikasi para pembimbing haji. Nah saya ingatkan nih, ibu-ibu yang punya KBIHU, ya, kalau sertifikasi sekarang sertifikasinya mau bagus, maka para pembimbingnya harus ikut pelatihan dan harus memiliki sertifikasi haji. Itu se-Indonesia. Sekarang sudah angkatan ke-5. Di situ saya sampaikan bahwa setidaknya haji jamaah haji Anda ada di tanggung jawab bapak-bapak. Dan saya tanya, jamaahnya berapa lansianya? Sepakat semuanya. 90%. Terus bagaimana cara manasiknya? Masya Allah, Pak. Manasiknya itu ternyata itu tadi riweuh, Pak. Doa toa putaran kahiji ini, putaran kedua ini, ya doa sa'i itu ini, itu yang terjadi. Makanya dengan misi yang dua tadi, insya Allah mudah-mudahan dengan karomah pengersa Abah, para pembimbing haji itu sadar bahwa ibadah haji itu ruhnya adalah zikir, sholat ruhnya adalah zikir. Dalilnya jelas, faida qadaitum min arafatin, faida afattum min arafatin, faida qadaitum manasikakum fadkurullah. Baru tanpa si para pembimbing teh, ya juga Allah dari dulu gimana itu aki-aki. Sok bejaan batur, Pak. Lebar talqin dulu. Ini pentingnya talqin. Kenapa? Karena syahadatnya belum benar. Bagaimana syahadatnya belum benar? Kalau syahadatnya belum benar, maka dia tidak bergantung kepada Allah. Dia masih mikirin, aduh hayam aing kumaha. Kejadian 2023 kemarin, jamaah yang tertua baru di pesawat sudah linglung, dia keluar dari situ, ditangkap sama pramugari. Abah mau kemana? Itu hayam can di Paraban. Linglung. Pengcekcok begitu dicek ternyata di Majalengka. Majalengka. Real itu real. Coba talqin dikir dulu. Tawaf la ilaha illallah, sa'i la ilaha illallah. Lontar jumroh la ilaha illallah. Apa susahnya? Itu tinggal bagaimana cara kita memasarkan talqin dikir ini. Alhamdulillah. Pengarsa sekalian laporan, mudah-mudahan kalau ini terus berlanjut, maka seluruh lurah dan kepala desa se-Kabupaten Bandung insya Allah akan menerima talqin. Se-Kabupaten Bandung. Ini baru angkatan ke-5. Jadi Pak Bupati Kabupaten Bandung dia ingin bagaimana kepala desa dengan kepala lurah itu
saroleh memeh pangsiun dah gitu geningnya katanya iman katanya para kepala desa teh aduh apalagi duitnya banyak sekarang di desa itu ya, mereka korupsi tapi belum jadi koruptor. Apa bedanya korupsi dengan koruptor? Koruptor itu kalau korupsinya sudah ketangkep, jadi kalau belum ketangkep mah itu bedanya korupsi dengan koruptor. Jadi tidak siap korupsi koruptor di Indonesia mah gitu. Aican ketangkep mah bahasa Indonesianya hare-hare. Ini sudah 5 angkatan. Judul yang diberikan oleh Pak Bupati luar biasa kepada saya, ngaji diri gerak etah. Wah anjir. Silakan Bapak yang dari Kabupaten Bandung ketemu kepala desanya, asal sudah ikut pesantren ke kepala desa 4 hari, tanya tanya nama Pak Isep. Sudah dikasih langsung aplikasi, di situ terpampang foto apa. Wih keren bro gitu. Jamaah rahimakumullah, ini apa ya? Saya belum melangkah, Abah sudah mengasih jubah, dan ternyata dari jubah itu langkah-langkahnya itu seperti dituntun oleh makna dari jubah itu. Ini apa ya? Yang kedua, tanggal 19 November kalau tidak salah, Pak Anies di sini, ya, di situ Abah mengatakan bahwa ini calon presiden kita dan beliau suaranya nomor 1. Yang jadi masalah batur ge can mempromosikan, yang bersangkutan saya dengar dari telinganya sendiri masih bimbang, diundi can ayo naon sih anu gitu, ayo Bapak mawarana can ngomong datang ke Abah langsung dah kanyahoan duka beda baunan udah kumaha, ayo sia naon tak ini Pak. Jadi kalau kita mengurus kolbu, memang kolbu ini adalah al-kolbu babur ruhi, pengerasa tuh di kitab apa tadi Fadhilus Syuhur. Maka kalau mengurus kolbu ini jangan main-main. Satu saja dari kolbu itu, satu saja muka syafah disebut kasful qulub. Awas bukan muka syafah, betapa gana jujur kamu dirujak di dia kayak mau hajatan deh karena sedang ngarujak sorangan. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Baik kemana biar ayo mantap kangge ulah sok cedihan ke batur teh doraka sih jadi poho engge. Tak ulah sok setil batur ngomongkeun wae. Ulisan pangersa Abah itu sebanyak wakil talqin itu dan akan terus bertambah, jadi dengan gayanya masing-masing. Ya mun gaya anak kieu asih eta mah kitu, itu tidak dikatakan oleh Abah be sidik jamaah geus bosen be. Jamaah rahimakumullah, itu yang disebut dengan muka syafah, terbukanya mata hati. Bagaimana cara mendapatkan itu? Masih di kitab Fadhilus Syuhur. Kalau tidak salah, pada saat pangresa Abah menguraikan bulan Ramadan, temuka heula bae. Jadi mudah-mudahan can jadi lansia. Ingat keneh, ada di situ yang disebut dengan muka syafah. Dengan mengutip Syekh Ahmad Al-Jariri, Abah dengan tegas mengatakan, man lam yakun bainahu wa bainallahi ta'ala at-taqwa wal muraqabah lam yasil al-kasfu wal musyahadah. Mau dibalikan deui waktuna bel. Barang siapa yang antara dia dengan Allah tidak ada takwa dengan muraqabah, maka dia tidak akan sampai kolbunya itu meskipun zikirnya menggeleger begitu kepada apa? Maqam mukasyafah dan musyahadah. Kalau begitu Pak Isep, modal untuk mendapatkan mukasyafah dan musyahadah apa? Sudah dibeli oleh apa? Takwa. Lah, saya kan sering ngaji, nanti dulu para besti ini ngajinya di mana? Karena beda ngaji di majelis taklim dengan di majelis zikir. Apa bedanya? Di majelis taklim, mohon maaf, ngaji takwa diberi definisi takwa. Takwa adalah tungtungna teh pan
apa yang tergeletak di bawah. Majikan batur nggak boleh rawel ya, berek mana kibat takwa. Mohon maaf Pak, bedanya di majelis zikir bukan diajari definisi takwa, tapi dipraktekkan. Takwa itu ini, begini caranya. Karena takwa itu adalah sikap yang keluar sebagai akibat dari adanya software yang ditanamkan. Software apa? Software kalimat itu takwa. Bahasa ayat nama apa itu? Takin, isbat, itu adalah software takwa. Tanpa itu diterapkan, mohon maaf, perilaku takwa itu tidak akan pernah ada. Mimpi bro, mimpi itu bedanya. Maka ketika ditanya, jangan berharap diberikan uraian oleh abah itu, tapi saeutik sekali patrik ngecetul dina kolbu, ngecengcet dina angan-angan sumarambah kana bayar. Apa itu takwa? At-takwa hahuna, beres. Itu dahsyatnya mursyid, Pak. Halo? Halo? Kita ucap icup so. Takwa. Kalau dapat takwa, maka harus dapat muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu bahasa sehari-hari itu ngintip, cuma ngintipnya lain anu sok berakibat ngajenil. Apa itu ya? Tekan ngintip mah apal sih ya. Padahal ngetes we. Iya, tulisan batu kang ngintip naon? Aduh deui. Jika nanti ngintip eta nafsu. Ngenap-ngenap hanapeun tong tarik teuing ya jujur ya jamaah rahimakumullah. Muraqabah itu kemampuan mengintip. Satu, kemampuan mengintip kepada Allah sampai dia merasa bahwa dia itu diintip oleh Allah mau kemanapun. Kenapa? Karena ada chipnya, ada GPS Allah di dalam setiap tubuh kita. Apa? Ruh, Pak. Ruh itu GPS Allah. Sok bapak nyalingkar kemana? Dume teka tinggali sama istri, ternyata bapak selingkuh. Kagok Pak, jangan selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh tuh. Halo? Bersembunyi dari istri bisa. Allah mau dikemanakan? Itu muraqabah. Jemping siapa? Halo? Yang kedua, muraqabah itu bisa mengintip diri sendiri. Ini yang disebut ngaji diri. Kalau tidak ngaji diri, tidak tahu diri. Merasa tukang dikir, ternyata dikirnya itu tidak berdampak apa-apa. Jangankan buka syafah sama musyahadah, takwanya juga mohon maaf. Dari dia mah juga saroleh, semuanya juga soleh, alhamdulillah. Ya 7 lengkah di dia edan deui. Kamana eta bati dikirna? Rek kitu wae. Halo? Itu Pak antara takwa muraqabah. Nah, ada disebut dengan musyahadah. Sedikit musyahadah itu. Musyahadah itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyaksikan bahwa di balik zat yang wujud ini ada mahiyahnya, ada sesuatunya. Seperti di dalam tubuh kita bukan hanya daging dan tulang, ada chip Allah yaitu ruh. Bisa nggak kita menangkap itu? Seorang mursyid kamil mukamil, beliau mampu menangkap itu. Saya dulu sebelum disuruh lagi ke sini, saya punya seorang guru rohani yang membimbing saya. Makanya saya kalau ketemu ada saya suka nangis karena saya teringat guru saya. Masya Allah, mau makan saja gagahnya luar biasa, Pak. Pakai dasi, pakai jas. Begitu menghadapi nasi itu Allah Akbar. Lama-lama saya kaget. Mama, kok ganteng begitu mau makan? Den, Cep, panggilnya kalau Abah Den, Cep. Mama mah bukan menghormati nasi, bukan menghormati kejo, kata beliau. Mama mah menghormati siapa yang mendatangkan nasi ini sampai ke hadapan Mama. Bagaimana ini bisa dimakan? Bagaimana ini bisa menimbulkan rasa nikmat? Itu yang Mama hormat. Masya Allah, saya bilang urang marek dahar sangeunah. Kalau arek dahar, arek sholat, Allahu Akbar. Apa itu? Itulah musyahadahnya dia belum muncul. Karena yang dia saksikan itu hanya yang dohir-dohir saja. Cara ningali rana kaame. Allah yang lebih dekat dari urang lehermu. Kenapa tidak pernah engkau cium?
manusia, tidak pernah. Bahkan lu tadi teh makin tua makin ganteng, bahkan tepikeun ka potona ge tadi cek ajengan dipake nyingsieunan juri kan itu mana ajengan habis diturutan ajengan kan dua saya kuntilanak pasangan foto abah, awas itu penyalahgunaan wewenang. Tong gak paham besti atuh ya itu Pak. Oke lah, sekarang tinggal satu yang terakhir, muka syafah. Muka syafah itu jika ada yang tadi, ada takwa, ada muraqabah, musyahadah, pasti ini muka syafahnya muncul. Apa itu muka syafah? Terbukanya mata kolbu. Kolbu di pikiran, awas, dengan kolbunya dia berzikir. Ini mata kolbunya sudah terbuka apa belum? Karena kolbu ada dua, kolbun sonburiun, kolbun nuroniun. Kolbun sonburiun itulah tempat bolak baliknya nafsu, sakapeng edan, sakapeng eling jika ibu. Mata hirupna edan ngan loba teuing edana, mata hirupna edan itu nafsu yang ada di kolbu itu. Kolbu yang merupakan kunci, yang merupakan pintu kepada alam ruh, namanya kolbun nuroniun. Pikirnya, energinya, pulsanya harus sampai ke sana Pak. Kalau itu dibuka saja oleh Allah sedikit saja, maka muka syafah. Apapun yang belum terjadi, Allah sudah menghadirkan maknanya. Makanya sekian tahun yang akan datang, orang belum ngomong, abah mah sudah ngomong. Itu muka syafah. Apakah ada contohnya dari dulu? Ada dari zaman Rasulullah. Mohon maaf saya setback sedikit nih. Dulu cenah, jangan protes ke saya. Ini menurut orang-orang yang mengkaji budaya. Dulu kampung yang jadi Suryalaya itu namanya Godebak. Saya tanya ari Godebak tina naon sih? Ternyata tina godoba jeung bagyun. Godoba teh ngamek. Jadi cenah urang dinya mah sok kalau dia amek cenah tong amek kasih guring gimana cenah. Itu kadua bagyun. Bagyun teh culas orang-orang dinya mata kadituna teh punten ngaranna ge jahim. Urang mah pan jahim teh neraka we. Mata di dinya mah longsor wae. Dongkap pangaresa abah sepuh diganti jadi naon? Surya. Tapi disebut Godebak deui. Apa tahu artinya? Surya itu kehidupan, surya itu matahari, laya itu kehidupan. Jadi selagi mataharinya ada, hidup. Kalau mataharinya sudah tidak ada, perlaya. Tong tarik teuing. Ngarulung kan dican kapikiran kewe sirina di imah. Diganti apa? Mohon maaf, muka syafah ke depannya itu liduha, Pak. Diteruskan oleh pangarsa Abah Ano, diteruskan bikin surat. Saya dengar dari beliau, mudah-mudahan tidak salah. Dulu pesantren ini namanya Al-Islah, tapi pangarsa Abah Ano dengan kasapnya beliau mengirim surat kahatur Kang Putra Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus, ditambah di situ gelar beliau Saifullah Al-Maslul. Disebut al-islahnya? Enggak, disebut langsung sirna rasa. Apa ini? Kasyaf. Kenapa? Karena sirna rasa the next generation, generasi berikutnya, zaman berikutnya, hanya tempat ini yang bisa memurnikan rasa manusia, Pak. Makanya yang sudah mati rasa untuk gablek rasaan bara rawa kadia gitu. Itu pacacandrannya. Kampung Cicerik diganti dengan Cisiri, luar biasa. Itu bukan syafah namanya. Kela Pak Iset, itu tidak ada contohnya dari sonohnya. Dari sonohnya dari mana? Dari zaman Nabi Adam nggak ada. Jangan terlalu jauh. Zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terusir dari Mekah dengan fitnahnya. So, di fitnah itu yun agama baru. Tong cekcok, apa bedanya dengan apa? Apa bedanya dengan apa? Akhirnya harus hijrah. Sebelum hijrah, nama Madinah namanya kota apa? Apa itu arti asli? Wakil takin itu apa? Mau jamaah ya? Ada parah ya? Dulu namanya Yasrib, sebelum ke sana diganti jadi Madinah. Madinah itu banyak artinya, salah satunya kota, yang kedua peradaban, bahkan ditambah Madinatul Munawwarah.
itu jadi lain jijieuna. Abah sebelum kesini, maka ini proyeksi dari Madinatul Munawwarah. Ayat di tuna ngaganti tempat naon tak muka syafa kalau mata hatinya terbuka. Maka ketika pangresa Abah tanggal 19 mengatakan ini akan menjadi suara nomor 1, daftar belum, ikut juga belum, wawuh juga belum. Kenapa itu bisa dikatakan? Itu hebatnya kasyafa. Apalagi kalau orang sudah kasyaf tidak perlu liar mencari mursyid. Siapa penerus berikutnya? Kenapa? Ada di situ rahasia yang luar biasa. Pangresa Abah Sepuh selain membuat lambang untuk negara, yaitu kupu-kupu dasi yang warnanya merah putih, beliau mengangkat satu lambang, itulah iwak telu mata seje, ikan 3 matanya. Kalau orang kasyaf tidak perlu liar mencari mursyid, karena rahasianya ada di situ dari zaman pangresa Abah Sepuh. Kenapa yang dipakai lambang ikan? Ikan mah paling banyak ajaibnya, Pak. Ikan itu kalau dicek dari huruf, jangan huruf hijaiyah, huruf alfabet Latin weh, tolong dicari satu huruf dari alfabet Latin yang 26 28 itu, satu huruf tapi bisa digoreng. Apa? Ikan. Tuh, sahuruf bisa digoreng, bisa. Bisa digoreng. Bukan, mah bisa digoreng. Bisa digoreng. Ikan bisa digoreng. Hiji, sahuruf bisa digoreng, saya sama. 2, Bapak tinggal itu tata udah hanapen eta hanapen naon eta teh akuarium sok Bapak papolotot yang lauk buktikan ya mah. Kenapa ikan itu bisa dijadikan lambang? Karena ada kasapnya di situ. Lauk mangijeuk detara kumaha nunutan beda jeung Bapak dikir ya dikir kopi mana dikir kopi ini dikir kopi dia akan kopi karena dikit makin diteguk makin mengantuk karena dia kena penyakit makin disebutnya ilmu padi. Maka tadi di parabola beres di parab sare kena ilmu padi. Pak, ikan itu luar biasa Pak. Ikannya ada 3. Sekarang kalau saya konversi ikan itu ke dalam bahasa Arab hurufnya 3, sin, mim, kaf. Samakun lain samak nusok didiukan awas. Ini ilmu rahasianya pangresa Abah sedikit saja dipercikan kepada kita. Ternyata kalau kita pakai hisab Jumal Sugro misalnya, kan huruf-huruf itu ada konstantanya, alif hiji B2 nih teh tilu atau abajadun hawajun. Makanya lamun Bapak datang ke dukun itu kan suka dihitung sahaja dengan udin kelak dihitung lah u hiji dal 5 hiji jeung 5 genep dal nun teh paeh ujang maningan di apes wae atuh. Punten emang udin tuh entah ya mah contoh Pak Udin contoh swear ente gitu emang contoh sumuhun Abah manawi dongkap ka dieu arek naon ari teh jomblo wae toh geus boga calon gaduh sahaja nangana Maimunah kela sur Abah Maimunah moe maneh beda ieu itu manana Maimunah Abah dihitung mim teh sakitu nun sakitu jadi lamun dihijikeun hiji 14 hiji jeung 4 5 teh ningang Sri Lungu Dunia Lara Pati ningang di paeh deui wae kumaha ieu teh gitu Pak, biasa teh dipakai ku dukun Pak, meskipun dukun jeung dekan beda 2 huruf. Soal apa dekan kita datang ke dukun jadi dukun. Jamaah rahimakumullah, ternyata sin itu harganya 6, mim itu 4. Mohon maaf pangresa kalau salah dikoreksi. Kap itu 2. Jadi kalau dijumlahkan
sin mim kaf yang kalau dibacakan jadi samakun artinya adalah ikan, jumlah konstanta angkanya 12. Ayo 12 lambang naon? La ilaha luar biasa. Itu promosi la ilaha illallah kamarkeun we laut. Halo? Halo? Kalau sekarang ditajkir 12 itu 1 ditambah 2 jadi 3. Awas ya ulah dipasangan yuk. Sarep apa? Lain buntut nalo sengkir. Mata muncul ada angka 3. Angka 3 angka sakra dimanapun rukun agama, iman, Islam, ihsan, ya kan? Angka 3 itu sakra, tripod, dia bisa berdiri karena tri. Kalau 2 pot mah ngagicap. Iya. Nah, kalau satu ikan harganya 12, sekarang ikannya 3, jumlahnya 30. Hari 36 silsilah siapa? Halo? Oh, enggak, dan ngaji mah tapi ka 2 huruf eta. Mun geus beres. 36 dari mana kita dapat? Itu dari informasi yang tersembunyi karena kasyaf dibuka. Berarti pangresa Abah Sepuh itu memegang silsilah 30. Sekarang ikannya, kalau yang satu ikan tidak ada, berarti tinggal 2 ikan. Ikan berikutnya pasti 30. Ikan berikutnya pasti 30. Halo? Halo? Mata 3 serangkai itu nggak bisa dipisahkan. Itu satu kurun, Pak. Nanti kalau kurun ini habis, ada 3 ikan berikutnya. Maka kenapa Bang Resa Abah sampai mengatakan bahwa Suryalaya tetap di Suryalaya sampai generasi ke-44 etang tidinya kapenak sok. 3 genep, 3 7, 3 8. Satu kurun. Nanti ada 39, 40, 41, satu kurun. Satu kurun lagi 41, 42, 4. Halo? Astagfirullah. Astagfirullah, alhamdulillah. Itu makanya seperti ini. Itu kalau Allah memberikan kasab hiji, atuh Pak dina dikir teh benang kasab ulah hayang kaset. Ieu mah yang nurutan Abah kaset puguda atuh. Memang ada nama Asep. Ayo urang mah pandikirna Petot, manya jadi Asep Petot Purnama. Semoga dengan karomah pangresa Abah semakin dikasapkan kalbu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.